Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi bersama Pak Fikih pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian pidato, kemudian tujuannya, kemudian strukturnya. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan kembali tentang materi pidato ya. Tapi kita akan membahas tentang struktur dari pidato. Nah, kalian sudah bisa membedakan mana bagian pembuka, mana bagian isi, mana bagian penutup? Oke, mungkin sebagian sudah bisa. Adapun yang belum bisa, mari kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, kita ulas kembali ya. Struktur teks pidato kemarin ada pembukaan pidato yang terdiri dari salam pembuka, ucapan syukur dan ucapan penghormatan. Kemudian bagian kedua yaitu ada isi pidato yang berisi tentang penjelasan atau materi yang akan disampaikan oleh si orator ya, atau orang yang berpidato. Kemudian bagian ketiga yaitu ada penutup. Nah, penutup ini terdiri dari kesimpulan, permintaan maaf dan salam penutup. Oke, adapun penjelasannya ya, untuk pembukaan ya, teks pembukaan atau bagian pembukaan itu terdiri dari 3 bagian ya, salam pembuka, ucapan penghormatan ya, biasanya menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai orang-orang yang memiliki jabatan terendah. Biasanya contohnya ketika kita berpidato di sekolah itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru ya, ada karyawan sekolah ya, ada Bapak OB, kemudian ada juga teman-teman kita yang pelajar juga yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu juga biasanya disebutkan dalam salam penghormatan atau ucapan penghormatan. Nah, yang selanjutnya ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini biasanya disanjungkan atau diucapkan untuk nikmat yang telah Allah berikan ya, kemudian terima kasih juga kepada MC ya untuk memberikan kesempatan kepada penyampai atau kepada orator ya, orang yang berpidato. Nah, kemudian juga kepada para undangan ya, kalau memang sedang ada di acara tamu undangan. Nah, ini adalah struktur bagian pembukaan. Jadi ada 3, salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ucapan penghormatan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati. Nah, itu. Kemudian ucapan syukur, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari sama-sama kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Nah, itu ucapan syukur ya. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu bagian isi. Nah, bagian isi pidato ini berisi hal-hal penting yang akan disampaikan ya. Hal-hal yang akan disampaikan, bagian ini berisi pembahasan berkaitan tentang hal yang akan disampaikan kepada pendengar atau audien ya, dengan tujuan agar pendengar mengikuti dan melaksanakan apa yang disampaikan. Nah, ini adalah isi dari pidato. Jadi, isi pidato itu kita bisa tahu apa maksud dari pidato tersebut. Itu pidato seseorang itu kita bisa melihat isi pidatonya. Apa sih tujuan dari pidato seseorang itu? Ya, apakah untuk mengajak kita untuk rajin belajar, untuk menjaga kebersihan, untuk yang lainnya. Nah, itu bisa terlihat dari isi pidatonya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bagian penutup pidato. Nah, bagian penutup pidato ini ya berisi kesimpulan. Ya, berisi kesimpulan, berisi inti dari isi pidato itu. Kemudian biasanya di sini terdapat kata-kata ajakan ya. Ajakan untuk menjaga kebersihan ya, berdasarkan isinya ya. Ajakan untuk melakukan pola hidup sehat dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian di sini juga ada yang namanya permintaan maaf ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan pidato pada pagi hari ini. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk permintaan maaf ya. Kemudian yang terakhir adalah salam penutup ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah, itu salam penutup. Nah, itu adalah bagian penutup. Nah, tadi bagian pidato itu ada 3, bagian pembuka,
bagian isi, dan bagian penutup. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama simak ya contoh pidato berikut ini. Muhammad Wahyu Anugrah ya, kelas 6A ya. Ada di sini anak kelas 6A yang namanya Muhammad Wahyu. Oke, di sini ada contoh pidato. Nah, yuk kita sama-sama identifikasi, kita sama-sama teliti, kita sama-sama uraikan bagian-bagian yang ada di pidato ini. Apakah sudah lengkap atau belum? Oke, bagian pertama itu bagian pembuka ya. Tadi terdiri dari apa? Salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan hormat. Coba di sini kita lihat ada nggak? Ucapan syukur ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Nah, itu bagian apa nak? Iya, good. Itu adalah bagian ucapan hormat. Pak, kok ucapan hormat dulu bukan ucapan syukur dulu? Ya nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Ya, mau ucapan syukur dulu yang setelah salam ataupun ucapan hormat dulu tidak jadi masalah. Oke. Kemudian selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian apa? Ya, good job. Ini adalah bagian ucapan syukur. Ya, pada pagi hari ini dalam memperingati Hari Pahlawan dengan keadaan sehat walafiat. Nah, ini adalah bagian ucapan syukur. Nah, berarti sudah lengkap dong bagian pembukanya. Nah, berarti kita masuk ke bagian isi. Nah, kalau bagian pembukanya sudah selesai, berarti bagian berikutnya adalah bagian isi. Tanggal 10 November, harusnya pakai V ini ya, salah. Tanggal 10 November biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan. Adalah hari di mana rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Semangat dan keberanian para pahlawan haruslah kita teladani. Kita sebagai generasi penerusnya seharusnya mencontoh sikap para pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Tugas kita saat ini adalah memberi makna baru kepahlawanan dan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan berbekal diri kita, dengan berbekal pendidikan, kita bisa menjadikan bangsa ini sejahtera, maju, dan sama dengan bangsa lain. Ini juga merupakan cita-cita leluhur yang harus kita wujudkan sebagai generasi muda Indonesia. Melalui Hari Pahlawan, kita berharap semoga bangsa kita menjadi bangsa yang produktif dan kreatif, yang berguna bagi bangsa dan negara, agar terwujud generasi muda Indonesia yang berkualitas dan rela berkorban. Nah, itu adalah bagian apa coba yang tadi Bapak jelaskan? Nah, itu adalah bagian isi ya. Bagian isinya. Jadi menjelaskan tentang Hari Pahlawan ya, makna dari Hari Pahlawan. Nah, kemudian bagian terakhir, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagian apa? Penutup. Ya, bagian penutup. Nah, anak-anak, di sini kita bisa katakan untuk strukturnya secara keseluruhan di sini ada 3 struktur ya, ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Nah, kalau di bagian penutup apakah sudah lengkap? Apakah ada kesimpulannya? Ya, di sini kurang ada kesimpulannya ya. Jadi di sini kurang ada kesimpulan untuk mengajak untuk melakukan kegiatan yang diharapkan dari pidato Muhammad Wahyu Anugrah ini ya. Jadi harusnya oleh karena itu mari kita sebagai siswa, sebagai generasi muda, mari sama-sama kita wujudkan cita-cita dan lain sebagainya. Untuk sebenarnya di sini ada ya, cuman kesimpulannya di sini tidak dituliskan pada bagian penutup ya.
Melalui Hari Pahlawan, kita berharap semoga bangsa kita menjadi bangsa yang produktif dan kreatif, yang berguna bagi bangsa dan negara, agar terwujud generasi muda Indonesia yang berkualitas dan rela berkorban. Nah, itu sebenarnya poin mengajaknya ya. Cuman tidak disampaikan di bagian penutupnya. Jadi, ini adalah contoh dari pidato ya, berdasarkan strukturnya juga, kemudian poin-poin dari setiap bagiannya ya. Jadi kalian bisa memahami kan mana bagian pembuka, mana bagian isi, dan mana bagian penutup. Ya, di bagian penutup jangan lupa disampaikan kesimpulannya. Ya, biasanya kesimpulan itu berupa ajakan untuk melakukan berdasarkan isinya. Kalau isinya mengajak tentang memaknai Hari Pahlawan, nah berarti diajak ya, ayo oleh karena itu mari teman-teman kita isi ya, Hari Pahlawan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bisa ya, gitu. Jadi ya ada ajakannya, itu bagian kesimpulannya. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kalaupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada Bapak. Silakan kalian bisa japri ke WA pribadi Bapak, oke? Untuk tugasnya nanti Bapak share di grup WA. Silahkan kalian standby. Dan Bapak minta tolong nih sama kalian ya. Bapak minta tolong pada kalian, tolong kerjakan tugasnya dan langsung dikumpulkan ke Bapak ya nak ya, supaya Bapak bisa menilai hasil kerja kalian ya. Kalaupun ada hal-hal yang harus diperbaiki, Bapak langsung komen ya di hasil kalian biasanya untuk diperbaiki kembali itu. Oke? Dan untuk kemarin yang belum mengumpulkan tugas, tolong segera dikumpulkan ya, supaya tugas kalian bisa terisi. Karena kasihan kalau kalian tugasnya nggak terisi, teman-teman yang lainnya lengkap nilainya, sedangkan kalian tidak lengkap. Nanti nilainya berkurang ya. Nauzubillahi min dzalik, masa nanti nilainya nggak KKM karena gara-gara kalian nggak mengumpulkan tugas ya. Nanti kalian sendiri yang rugi ya. Oke? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi Bapak ya. Terima kasih. Salam untuk kedua orang tua kalian, dan mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak.